Mau dipukul. Kena gak? Gua bunuh lu katanya gitu. Kalau nyokap dia yang mukul pakai tongkat, gua nggak akan balas. Iya. Nah, tapi kalau anak kakak-kakaknya dia lain cerita. Iya dong, beda. Iya. Makanya dia bilang, ini biang kerok ya. Gua tanya biang kerok apa? Gitu kan. Biang kerok bikin Wilda masuk Islam. Loh, dia datang sendiri ke tempat gua, konsultasi, dan dia syahadat atas kemauan sendiri. Betul. Itu videonya ada, gua bilang gitu. Betul. Begituin. Iya, Terus, bukan diam. kamu yang datang. Ya udah, kita masing-masing aja, gue bilang gitu kan. Gue juga nggak mau ribut atau bagaimana ya, karena Iya, kita karena masing-masing temen aja, kan. kita masing-masing aja. Daripada gitu, akhirnya dia, gue inget banget. Ini gue terus terang, gue inget banget. Qadarullah, Qadondi, inget gak kok yang pas waktu di itu kok, di Gada Mualaf yang kok kasih ke saya, yang kasih modal tambahan. Kenapa? Di Gada Mualaf. Nah, itu posisi terjadi ketika saya udah mau pisah sama teman saya tuh, joinan teman saya. Kan setengah-setengah dong, setengah-setengah. Nah, duit Qadondi masuk dari Gada Mualaf tuh gue bayarin ke dia semua. Alhamdulillah tuh gue benar-benar nggak, gue modal tenaga dan modal uang seadanya. Ketika Idul Adha pada saat itu, qadarullah, Allah menitipkan melalui Qadondi bantu saya dalam usaha di Yayasan Gada Mualaf ini. Dia bantu, benar. Akhirnya gue bayar ke dia. Uang ditransfer sama Qadondi, langsung transfer ke dia. Ya ini setengahnya kamu nih, setengahnya gue ya. Gue bilang, oh ya udah, pisah nih. Pisah. Barang-barang semua di gua semua. Dia ada ngambil barang dia ada barang gua karena kan gua udah bayar kan, gerobak semua ada sama gua. Nah, udah itu bisa nih. Bisa. Gua masih sempet jalan di situ tuh. Gua masih sempet jalan sendiri 1 atau 2 sebulan 2 bulan ya. Sebulan 2 bulan gua masih sempet jalan sendiri di situ. Cuman karena gua nggak ada orang yang bantu gua karena kan gua juga harus ngurus rumah. Anak-anak gua 2 ya masih kecil-kecil, 1,5 tahun dan sekarang udah 5 tahun ya. Kemarin masih 4 tahun ya. 4 tahunan gue masih bantu istri gue juga seperti itu kan. Karena belum ada orang yang bantu rumah juga, mbak juga gitu. Jadi kita lebih kalau misalkan ada online masih tetap jalan, online makanan masih tetap jalan karena kita kekurangan orang lah pada saat itu. Jadi buka tutup seperti itu gitu loh. Karena udah itu akhirnya udah selesai nih. Selesai. Gue masih tetap jualan di Mangga Besar, itu masih ada juga nih. Jadi di Mangga jadi ada 2 lapak. Ada 2 lapak. Ada 2 lapak. Bakso sama kue. Nah, jadi ada 2 lapak nih, gitu loh kan. Karena bakso yang kedua dibuka tetap di dekat gereja sih. Belum sampai bakso kedua. Ada lagi nih. Nih, ada lagi. Belum nih kan baru 2 nih. Iya. Baru 2 nih. Kue dan bakso, ya kan, kue dan bakso. Nah, udah ini 2 nih. Karena gue berhubung tenaga kerja gue kurang, karena akhirnya gue tetap buka yang di kue, yang ini untuk sementara tutup dulu gitu kan. Santo Leo nih tutup dulu. Habis itu nggak lama kemudian selang gue tetap dagang, tetap jualan di Mangga Besar tersebut gitu kan. Mangga Besar gue tetap jualan, dagang ya udahlah pada biasanya lah seperti itu. Nah, udah selang beberapa bulan gue ya udahlah. Akhirnya ketika gue ada orang nih, ada orang yang buat bantu karyawan ya kan. Akhirnya alhamdulillah buka lagi di yang si Santo Leo ya. yang orangnya dari si itu kok nggak enak ngomongnya gimana ya, yang titipan dari yang mualaf itu kok. Ya, mualaf kan. Iya, ada itu. Si mualaf laki-laki lah. Iya, mualaf laki-laki. Itu. Nah, terus akhirnya udah bantu udah saya bantu ya. Cuman tenaga kita kan agak masih kurang, tenaga kita masih kurang. Tapi gue berusaha nih bolak-balik. Jadi dari Mangga Besar kan ke Santo Leo nggak terlalu jauh, naik motor bolak-balik ya. Kadang bawa anak juga gue. Iya serius, bawa anak, masih kecil, si Cece bawa anak, si istri saya bawa anak di situ dijagain di lapak kue. Aku jalan ke lapak bakso di sana lo jaga bolak-balik. Nggak tahu kenapa ada orang makan. Jadi nih orang ini adalah orang gue nggak tahu ya. Kadang-kadang kan gue kan ada buka Jumat Berkah. Gue ada buka yang mau Jumat Berkah, yang mau sedekah subuh pada saat itu, yang mau itu gue ada buka ke mereka. Jadi
Jadi kalau ketika mereka ada orderan seperti itu, gue langsung, alhamdulillahnya gue langsung bagikan. Ya kan daerah tersebut kan banyak banget ya kaum duafa seperti itu. Akhirnya gue bagikan seperti mereka dan nggak tahu bahwa gue nggak kenal dia karena dia via chat ya. Dia juga nggak chat gue. Dia datang orang tersebut, orang yang suka, maksudnya suka berpartisipasi dalam Jumat Berkah ataupun dalam segala sebutan. Gue nggak kenal, tiba-tiba gue lagi di situ dia makan bakso. Nih, ini terus terang nih, dia datang ke situ duduk makan bakso. Abis itu udah selesai, gue nggak kenal. Abis itu udah selesai dia makan, dia pulang. Abis itu gue tanya, saya tadi udah makan bakso kamu, dia ngechat saya dong, orang tersebut ngechat saya. Akhirnya dia chat saya. Gue bilang, kok bapak nggak ngomong? Saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya, ya udah besokannya atau lusanya gitu dia, ya udah pak kita ketemu aja. Dia kan orang luar kota ya, orang luar kota. Dia mau ketemu saya. Akhirnya mau ketemu saya ini, dia bilang iya. Akhirnya ketemulah di rumah. Nah, di rumah, udah ketemu di rumah, ngobrol. Akhirnya nih orang mau join lagi. Mau join, serius. Mau join kerjasama lagi. Yang bakso. Mie ayam dan bakso. Sama. Gue pikir nih, alhamdulillah. Gue bilang, yang pertama gagal nih kerjasamanya nih. Tapi ada Allah. Gue pikirnya begitu. Gue selalu berpikirnya, wah ini kesempatan nih. Wah ternyata ujiannya langsung digantikan. Gue pikir begitu. Ternyata memang udah ujian. Gua nggak tahu itu ujian. Akhirnya ya udah pak, saya bilang begitu. Ya udah kita kerjasama join dengan udah beresin semua. Dia kan sempat pulang dulu keluar kota. Akhirnya dia mau saya nyari tempat. Saya akhirnya nyari tempat dan lain-lain di area Kemayoran. Dapatlah tempat tersebut di area Kemayoran. Jadi ada 3 nih. Mangga Besar, Santo Leo depan sama di Kemayoran. Ya, akhirnya gue dapat tempat di Kemayoran, buka dan di situ, ya kan, buka di situ. Ini gue buka di situ. Kan namanya kita, ini buat semuanya juga ya, namanya kita jualan nih ya, harus ada namanya titik di mana kita harus bersabar. Iya. Dalam suatu kita jualan nih ya, kita nggak bisa mau tahu-tahu mau langsung meledak seperti itu. Di mana-mana tuh bersakit-sakit dahulu atau kita sama-sama. Gue juga berusaha menawarkan, bukannya gue nggak berusaha atau lain-lain ya. Gue berusaha menawarkan, gue berusaha ini semua udah kita lakukan gitu ya. Memang ada pelan demi perlahan. Jumat Berkah atau sedekah subuh pun kita tetap jalankan seperti biasa. Tergantung areanya masing-masing, nah, ya kan? Kan ujiannya itu di mana yang ujiannya pas yang di Kemayoran ini nih. Nah, kan kerjasama dia kan datang nih. Iya, dari luar kota. Nih. Dia tinggal di atas. Karyawan gua kan ada cewek dong. Iya. Nih, karyawan gua kan ada cewek. Karena kita nggak tahu kalau ternyata dia akan tinggal di situ. Kalau ya, kita nggak terima cewek. Gitu loh, paham nggak? Nah dari situ udah mulai ada gambaran nih ya. Udah ada mulai gambaran ya. Nah di situ kita nggak tahu kalau dia tuh mau tinggal di situ. Saya cuma berpikir kenapa harus ada di atas karena karyawan itu kita kan buka kan 24 jam non-stop, shift 1 dan shift 2. Ketika udah selesai ini dia tidur di atas. Iya, jadi nggak ketemu. Gitu, jadi nggak ketemu. Jadi pada akhirnya laki-laki dan perempuan tuh nggak ketemu. Shift siang, cewek turun, jadi cowok naik gitu. kita nggak tahu kalau dia itu bakal datang itu yang kita ngomong yang kerjasama inilah. Yang joinan ini dia bakal tinggal di situ, bawa barang-barang semua. Ya udah namanya udah ini kan, ya udah tinggal lah. Akhirnya tinggal di atas. Kita juga nggak bisa nolak juga dong. Ya udah. Cuman nggak tahu sering berjalannya waktu, ya namanya setan ya, namanya iblis ya. Dia selalu membisiki hal-hal yang di luar nalar untuk menjebloskan manusia gitu ke titik-titik gimana yang buruk. Itu sih Allah. Urusan cuma ya aneh aja gitu. Jadi akhirnya kelasnya di situ, kita kelasnya di situ ya, kelasnya di situ lebih mempercayai lah, lebih mempercayai dia. Ya udah, dia lebih tepatnya yang joinan saya ini lebih tepatnya yang berselisih dengan istri saya juga gitu, dengan istri saya. Karena kita bisnis ya, hal kecil aja itu bisa jadi besar. Betul. Ya kan?
dari hal-hal kecil itu yang kita sepelekan itu justru jadi gede. Maksud aku tuh ya, kan aku kasih peringatan lah sama si karyawan itu, dia nggak terima. Gitu Dia nggak loh. terima, dia bilang dia maksudnya masih untung ada yang mau begini loh. Kita cari karyawan, kalau kita bayar bener ini bener banyak kok yang mau. Iya, betul. Apalagi nih toko bukan dorong-dorong gerobak. Iya. Dia nggak, intinya istri saya itu nggak mau kalau misalkan Ada cheating, aku nggak mau. gitu Iyalah, lah kita segala dalam dunia usaha tuh nggak mau ada seperti itu. Segala sesuatu tuh kalau udah cheating udah repot. Nah, kan cuman dia tetap bersikukuh lah, iya, bersikukuh. Akhirnya ya udah, kalau emang lebih percaya dia aja jalanin. Kenapa mesti kita Mau gitu loh. Ya udah, saya digantikan oleh dia. Nah, Saya dia kasih ngomong semua begitu. resepnya, saya kasih semua. Kalian jalanin aja. Jalannya tapi tanpa sendiri saya. gitu loh ya kan. Ya udah jalanin saya, dia nggak akhirnya mau. Dia dari situ- akhirnya nggak mau, ya udah setahun lah. Kan di situ kontrak setahun tuh. Ya kan sekarang udah akhirnya kita berpisah nih, udah berpisah. Sebelum kejadian itu nih, sebelum kejadian perpisahan, HP gue dijambret. Serius, ujian gua. Di situ gua lagi megang handphone begini. Ya kan, ada motor. Jam 3 pagi. Gua diem dong. Ya Allah. Gini banget. Kok gini amat? Itu besoknya ada Jumat Berkah. Iya. Jumat hari Kamis. Besokannya ada Jumat Berkah. Aku itu lagi Gua diem. mau bikin bakso. Gue diam, ya Allah, kok gini ya? Kok ketika gue udah merasa senang, ketika masuk Islam, ketika dinaikin, tiba-tiba dijatuhinnya benar-benar sampai benar-benar gue nggak, aduh, gitu loh, gue sampai gitu kan, gue diem, ya Allah, gimana ya, gue sholat, gue tetap, ya gue kalau ngomong nangis, air mata gue cukup buat Allah aja lah, gitu loh ya, maksud gue gitu kan, gue mikir gitu, ya Allah kok begini gitu loh, kan kenapa kok gue masuk Islam jadi kayak begini gitu, jadi nggak seperti yang gue bayangkan. Ternyata Allah itu punya rencana lain buat gue. Allah itu punya rencana lain. Mungkin ketika gue tuh diuji kesabaran gue, diuji ketabahan gue, diuji apakah lu ketika masuk Islam ini, gue kan belajar nih, gue belajar ya, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Ya, surat Al-Insyirah ya, 56 ya. Gue kesulitan, mungkin sekarang kesulitan yang gue dapat. Tapi gue yakin Allah akan menepati janjinya dan dia akan memberikan gue kemudahan. Gue tetap nggak tergoyahkan lah untuk berpegang teguh pada akidah gue itu Islam. Pada saat itu benar, serius gue tetap berpegang teguh pada handphone hilang, kerjaan diambruk-ambrukin, ada aja pokoknya gitu. Tapi alhamdulillah hanya satu yang Allah jaga. Itu tempat mangga besar gue. Iya, di situ. Di kue akhirnya dengan akhirnya tempat awal itu ya gue dari situ lagi. Dari gue jualan lagi di situ. Akhirnya gue berhenti loh nih. benar, serius. Akhirnya gue pikir yang nggak boleh kita nyerah nih, yang gila masa gini doang nyerah nih. Dalam hati gue nih, terlalu lemah aja diri gue buat nyerah gitu loh. Ya gue gas lagi, gue bilang ayo yang gerobak kan kue doang nih. Gue pikir gue cabut stiker yang kue yang kan ada kue kan kiri yang bakso. Yang sebelum bakso kan ada kue nih. Enggak, minuman, boba, gue inget banget. Boba kan ada stiker nih. Gue cabut stiker yang jualan minuman, gue tempel stiker bakso. Itu gue jualan lagi di situ. Jadi hanya satu di situ doang. Nah, di situ karena sebenarnya ada di Santole, cuman kita nggak ada orang nih pada saat itu. Kita don't have money lah buat salary mereka. Gua lagi belum cukup uang pada saat itu juga untuk membuka semuanya itu loh kan. Jadi gua fokusin satu, alhamdulillah nih, namanya, lu tau gak teman-teman gua yang dulu gua ngomong ketika gua dulu pas clubbing dan lain-lain, lu kalau mau happy-nya doang itu sama gua, tapi ketika gua udah masuk Islam, ketika gua lagi kayak begini, nengok gua aja nggak ada sama sekali. Gua pada saat itu inget banget, gua kenal sama Kodondi. Itu gua cuma kenal sama Kodondi. Ini Kodondi udah gua anggap kayak keluarga gua lah. Ini gua kenal banget sama Kodondi. Kodondi kenalin lah. Kenalin siapa? Kenalin orang-orang seperti Ko Julius. Pertama kan gue kenal
Koweni dulu. Nah, Koweni kenalin ke Kodondi. Kodondi kenalin ke Julius, ke Kang Asep, ke semuanya. Ke semuanya lah dikenalin sama Kodondi. Alhamdulillah gitu loh. Teman-teman gua yang lama nih, yang itu digantikan langsung sama Allah dengan teman-teman gue yang baru yang benar-benar baik dan peduli sama sampai kenal Kohans dan di Masjid Lautse ya di daerah situ gue kenal semua tuh ya kodok dari Allah gantikan itu semua. Akhirnya gue kenal lah satu sama lain. Akhirnya mereka datang tuh, suka datang ke dagangan yang di mana yang di Mangga Besar maupun di mana di Santo Leo juga ya. Atau sempat juga waktu itu di kemarin pernah datang juga ya kan. Cuman dengan dia udah tahu begitu lebih ke arah di Mangga Besar ya kan. Lebih sering kok Julius Julius CMC datang ya kan. Kok Dondi ada pernah datang juga ke Mangga Besar waktu itu sedang kajian di Masjid Lautse sama mampir ya karena kan sekalian dekat gitu kan sekalian mampir juga alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya kita masih tetap bertahan seperti itu gitu loh dan akhirnya gue tetap bangun lagi gue nggak ada kata buat menyerah ya karena gue ngerasa gue terlalu lemah buat menyerah, gue nggak mau menyerah, gue mesti gas lagi, gue masih buktiin gue juga sebenarnya gue ada satu misi ngebuktiin ke orang tua juga gitu ya ketika gue menjadi lu kalau mau jadi Islam orang tua gue nih gue ngomong keluarga gue ya dia ada titik ngomong di mana lu kalau masuk Islam lu mau jadi apa ketika lu masuk Islam lu mau jadi apa gue ke-trigger dong gue bilang sabar mak gue nggak bilang tunggu sabar mak gue bilang gitu ada titik di mana pasti Allah bantu gue dan gue mau sukses makanya tujuan gue cuma satu menjadi orang kaya gue serius. Gue kalau jadi orang kaya, gue mau bantu orang, mau sedekah sama orang, mau buka lapangan kerja sama orang. Gue mau itu dengan mudah. Dan gue bakal tunjukin, mak, ini David loh. Atau keluarga gue ya, ini David udah masuk Islam. Nggak ngebom sana, bom sini loh. Dalam pikiran orang tua kan begitu. Ketika gue masuk Islam, lu taunya bom, huru hara, hancurin sana sini. Gue mau membuang pikiran dogma-dogma seperti itu dari pikiran keluarga gue sampai detik ini. Cuman ya mungkin gue yakin, gue masih tetap yakin sih sama Allah ya. Gue punya pegangan gue itu Allah pasti kasih gue rencana yang baik, kasih gue rencana yang benar-benar nggak gue sangka-sangka ya, ngasih rezeki yang benar-benar nggak gue kira-kira juga gitu. Gimana perasaannya Kak setelah menikah dan hidup bersama yang mantan kafir? MK. Gimana? Kan pasti ada lika-liku tuh. Kalau orang lain aku nggak tahu ya, tapi kalau kan sekarang di hadapan sendiri ya sebagai apalagi yang begini gitu ya. Emang lo kenapa begini? Ya kan nggak tahu, maksudnya kan awal-awal sih masih yang gitu, masih yang gitu kayak masih menghela nafas. Masih menghela nafas, masih sholat iya, setiap mau apa sih namanya kerja itu sholat bareng dulu, sholat iya, tapi ngambek masih iya. Dulu ya. Sebelum dia ini karena dia bilang kan tuntutan kerjaan, iya juga betul. Sih aku berpikir. Ya. Awalnya itu awal banget. Sampai terakhir tuh dia kayak nggak sanggup sendiri, nggak sanggup sendiri. Titik jenuh itu, titik kok bisa ada gelisah. Ya betul. Sampai nggak sanggup sendiri terus aku juga masih aja. Itulah kalau kita niat kita benar-benar karena Allah gitu ya, niat kita pasti Allah bantu. Iya. Betul. Allah bantu. Gue juga nggak nyangka siapa sangka dari klub jual kue, lu aneh nggak lu? Tapi gengsi nyata. dia tinggi loh kak, gengsi dia tinggi. Jualan kue sih gue gitu loh. Iya ya kan? Dulu kita mau jalan nih, dia nggak mau kak di lapak, dia maunya di toko kios. Kita cari-cari nih. Dikasih sama di toko kios, tapi ujiannya ada juga. Enggak, cari-cari. Oh itu mah udah lama. Pas awal-awal kan kita nyari-nyari, dia maunya toko. Terus pas kita tanya-tanya, mahal banget. Mahal sama situ, ya kan? Udah di lapak aja, mending kita buka tenda, pakai brand lain. Tadi nggak mau. Tuh sama istri tuh ya, berdua tuh sama istri saya tuh awal-awal tuh buset, hujan-hujan gede-gede, kita doang yang buka. Gue ngerasain banget sih.
Gua ngerasain titik di mana perjuangan berjualan itu bener-bener gua rasain banget. Hujan-hujanan, sampai ada kecoa-kecoa di bawah kan pernah naik. Kalau banjir ya, kalau banjir tahu sendiri ya. Lu jualan di situ ya. Itu kita di atas got kan? Kita di atas got. Hujan-hujan gede udah kayak air kalau turun yang air tuh bener-bener kayak air terjun loh lu. Buset gue liat ini. Qadarullah ya. Gue pada saat itu nih, bener itulah pertolongan dari Allah tuh datang dengan tidak gue sangka-sangka dan tidak gue duga-duga. Gue masih nge-live tuh. Gue inget banget gue masih live. Iya, gue masih nge-live. Tiba-tiba ada petir nih. Udah ya guys ya, udah ada ini gue bilang gitu, udah ada petir nih. Tik, matiin dong. Dagang masih banyak. Hujan siapa mau beli? Iya. Nggak ada yang mau beli. Ini gue terus terang. Ada yang ngechat masuk di tempat jual nomor itu. Ini saya mau pesen dong buat sedekah subuh. Buat sedekah subuh. Akhirnya, alhamdulillah itu dagangan. Ya gue bungkus-bungkusin, ini kan namanya amanah dari orang, gue bungkus-bungkusin. Habis itu gue bagi-bagiin, ketika hujan reda gue bagi-bagiin. Habis. Ya alhamdulillah. Serius? Ih, Alhamdulillah kita tuh sampai gue juga nggak nyangka. Bawa baju ganti kan takut hujan nanti. Gue juga nggak nyangka. Kalau hujan pasti basah kan, Iya. nutupin kue pakai terpal gitu. Jadi nanti kita bisa ganti baju sampai bobo baju. Habis itu, habis itu atas izin siapa? Atas izin Allah. Tapi aku nggak nyangka dia bisa begini. Aku sendiri nggak nyangka. Enggak kan? Yang keren Allah, yang keren Allah, yang keren Allah sih. Yang keren Allah sih. Jadi gue ngerasa, ketika gue jualan itu habis nih dagangan gue. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki yang datang itu benar-benar nggak disangka-sangka. Ya Allah memang nggak ngasih langsung, tapi dia menitipkan kepada orang-orang untuk rezeki kita. Jadi setiap orang punya rezeki, jadi nggak usah khawatir. Nah tadi belum dijawab tuh Kak, lika-likunya. Lika-liku kan gini, perjalanan dari segala kemarin-kemarin itu kan, perjalanan. Nah, simpel aja lika-liku nikah sama dia. Iya. Iya, nikah sama dia. Iya. Lika-liku sama Lika-liku laki-laki ya. Lika-liku. Nikah sama Ko David ya. Ya gitu loh tuh. Ketawa mulu. Ya enggak, maksudnya pasti Gua kan ada. kadang-kadang gua ada Karena sedih gini juga. loh, kadang Iya. karena gini, gue secara pribadi pun kalau misal gue seorang mualaf MK, gue bilang MK lah ya. Karena emosinya kadang-kadang masih Oh, suka, itu. Untuk awal. kadang Iya. terus masih suka kadang-kadang ngerasa kok gue kayak ngerasa gini. Itu banyak. Itu banyak nih. Banyak dia. Iya. Ini aku jelasin Iya, sedikit ya. iya. Ya, nih jadi awal-awal tuh ya, mungkin Wilda kan masih baru nih. Iya. Nah, proses masih panjang, Will. Taruh, Proses. karena kan pakai ini kan berarti kan dia suhu ya. Bukan suhu. Ini suhu saya. Kalau itu bukan suhu kok, guru Guru, besar. ini guru saya juga nih. Jadi seiring berjalannya waktu ya, pasti nanti semuanya lah. Iya. Semua baik mualaf maupun muslim pasti ada ujiannya masing-masing. Ya, gua ngomongin mualaf di diri gue sendiri aja ya. Gua awal-awal ya namanya kita udah belajar Islam. Lu ada titik di mana ada ketenangan dalam hati. Itu satu. Ya, namanya berumah tangga atau namanya kita berteman pasti ada perselisihan, itu biasa. Betul. Ya, beda pendapat itu biasa. Pasti itu yang bekerja siapa? Iblis. Iya. Iblis, setan nih, bisik-bisikin ini supaya marah-marah si inilah, marah ininya. Nah, makanya gue belajar Islam nih, ya kalau kita ada sedang marah, kita duduk. Ya, duduk dulu, kita duduk, tenangin diri, ya kan, tenangin diri, duduk. Nggak usah kita duduk, tenangin diri. Masih marah juga, kita berbaring aja dulu, sambil ya udahlah, tenangin aja diri. Tapi nanti lama-lama masalah tuh terselesaikan. Iya, gue sama bini gue, jangan kira serang romantis-romantis. Ada kala di mana kita beda pendapat. Itu biasa, gue sama sahabat gue, sama temen gue, sama Ramji, atau kapan gue beda pendapat. Tapi kita namanya udah sama-sama dewasa, sama-sama bisa berpikir, ya udahlah kita duduk, kita selesain. Ya kalau memang ada salah ya nggak usah ragu-ragu untuk minta maaf sih, seperti itu ya. Jadi nggak ada gue sama bini gue kalau gue salah gue minta maaf gitu loh. Gue nggak ada rasa gengsi dan apapun gitu loh kan, karena gue pikir ya, gue belajar juga nih. Nih makanya gue banyak belajar dari Islam itu, alhamdulillahnya. Ya gue lihat kadang-kadang seorang, ini sedikit aja ya, seorang Umar bin Khattab aja nih sama bininya aja, kalau bininya marah-marah aja dia diem. Ya dia diem, karena kenapa? Karena
Diam itu bukan berarti kita kalah, ya. Diam itu kita menghargai pasangan kita, ya. Pasangan kita sudah menjaga anak, sudah beres-beres rumah, sudah nyuciin baju kita, sudah masakin kita. Ya udahlah, ya sedikit, ya udah gitu loh. Diam aja udah. Diamnya nanti lama-lama juga reda sendiri. Jadi ya udah. Jadi kita juga nggak mau namanya ada perselisihan begitu dalam ya, seperti itu. Nah, setelah itu tadi kan sempet tuh belum dijawab tuh Code of Faith. Gimana? Yang soal kan nikah dan segala macam. Nah, itu untuk respon keluarga nyokap gimana tuh? Nah. Setelah pembuktian itu tuh, dan buktiin tuh. Nyokap gua nih bisa tahu gua kan belum ngomong dong ke Iya, nyokap nih, belum belum ngomong ke nyokap. Gua udah berdoa sama Allah, ya Allah, kalau emang sudah waktunya Engkau menghendaki orang tua saya dan keluarga saya tahu, silahkan. Saya berserah diri aja sama Allah gitu ya. Berserah diri sama Allah. Nah, qadarullohnya kan keluarga saya itu dari mama ya, 5 bersaudara. Yang satu udah meninggal itu di Hong Kong, kedua kakak kedua di Malaysia, ketiga, empat, lima. Mama tuh anak paling terakhir ya. Itu tinggal di Indo. Lu tahu yang terjadi apa? Yang terjadi videonya Kodonditan, tahu itu yang lihat di kakak gua yang kedua di Malaysia. Jadi video Kodondi ini terlihat sama tante Ii lah, itu di Malaysia taunya. Dari Malaysia ngubungin lah mama. Si David masuk Islam nih. Gua ini dong, gua mama pertama nggak percaya. Nggak mungkin mungkin David yang lain kali atau gimana. Ini loh, di fotonya di screenshot, videonya di screenshot, dikirimin ke mama. Mama pertama nanya, Fit, dibilang pakai bahasa kayak, pakai bahasa ini, pakai bahasa daerah, itu marah bercampur benar-benar, marah banget deh, Will. Gue ngerasain sih apa yang lu rasain, Will. Tapi posisinya bedanya kita kalau Wilda kan ini sampai tercodet-codet ya, tapi tercodet-codet tapi di kanan. Bila diberikan pipi kanan, berikan pipi kirimu juga kan? Enggak gitu ya. Kalau dulu begitu ya, pelajarannya begitu ya. Enggak, kalau codet kalau perlu ditampar kiri kanan bersamaan. Enggak gitu juga ya. Ini gue ngerasain lo ya. Gue ngerasain lu yang lu dibenci sama keluarga, dijauhi, dimusuhi, diomongin, dihina-hina, difitnah juga, di ini. Pokoknya gue ngerasain itu titik di mana. Nah, makanya gue pengen ngasih tahu juga nih sebenarnya. Gue begitu nih, akhirnya nyokap ngomong dong. Masa gue bilang enggak? Ya, Mak. Saya bilang gitu, saya minta maaf, Mak, kalau misalnya saya nggak kasih tahu Mama pada saat itu ya. Gue ngomong itu begitu. Itu maksudnya sudah nikah? Udah. Gua nggak kasih tahu, karena kalau gua kasih tahu nggak bakal dikasih. Jadi nggak bakal dikasih juga, ya kayak Wilda aja. Lu kalau kasih tahu lu kan nggak mungkin dikasih juga, ya kan? Iya bener nggak? Iya kan, bener nggak? Ya akhirnya gua memberanikan diri untuk sendiri diem lah. Tapi akhirnya ujung-ujungnya ya Allah membukakan jalan yang memberitahu semuanya gitu loh, ya kan? Pas kasih tahu ke nyokap tadi. Ngobrol, emak gue marah-marah, ngirimin stiker babi lah, inilah. Karena ngirimin stiker babi dan lain-lain, katanya Mama ini masih mau makan ini loh. Yang dalam hati gue ya, Mama makan aja, Mak. Iya. Itu nggak apa-apa, kalau saya nggak makan juga nggak apa-apa. Maksud saya gitu loh, maksudnya. Terus Mama, ini yang paling penting kan, kalau kita ini kan ada namanya, kalau kita kan nggak pakai peti ya. Iya. Ya kan, kalau Mama takutnya tuh kalau kita udah mati, ini langsung di tanah, dikubur di tanah, nggak dipetiin dulu gitu loh, gitu kan. Takut dia dan mati. Mak, nggak usah khawatir, Mak, kan ada Allah yang jaga. Udah tenang aja, Mama. Mungkin Mama mau syahadat. Tenang aja. Gue sekarang lagi masih gimana ya? Masih ingin membuktikan lah. Membuktikan itu bahwasannya Islam itu kepada Mama, keluarga sekarang saat ini ya. Islam tuh nggak seperti yang mereka bayangkan. Karena saat ini yang gue ngerasain kok, mungkin Wilda ngerasain ya, ketika Wilda masih agama yang dulu, yang lama, Islamnya gimana mah tau lah ya. Nah, itu pikiran yang mereka pikirkan. Itu pikiran yang mereka pikirkan. Kenapa gue memaklumi? Gue dihina, gue dicaci maki, gue diomongin, kadang-kadang digoreng sana, goreng sini. Ya dulu pikiran gue kayak gitu.
Gua anggapannya lu belum tahu. Lu kalau udah tahu pasti lu akan kembali ke fitrahnya. Sampai abang gue bilang gini, banyak ya agama yang lain, kenapa lu harus masuk Islam? Nah itu. Iya. Karena dia nggak tahu. Jawabannya simpel kok. Karena lu nggak tahu. Ketawa berarti dia juga begitu. Lu kalau tahu pasti lu bakal kembali ke fitrahnya. Cuman kan kadang juga udah dikasih tahu, Allah tutup hidayah, Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, Allah tutup. Jadi hidayah tuh nggak bisa masuk. Ada juga seperti itu, betul, gitu kan. Tapi gue ngerasa bener-bener Allah tuh sayang banget sama gue yang kurang begajulan apa sih diri gue, sehingga Allah pilih gue gitu loh. Ya kan, Allah sayang sama gue dengan kelakuan gue seperti ini. Gue juga nggak ada bayangan sedikit pun kalau dulu ya, gue tuh bakal masuk Islam. Nggak ada, Wilda. Nggak ada. Tapi Allah pilih. Islam yang memilih. Jadi akhirnya gue kembali ke fitrahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ketenangan yang gue dapet. Ya, kenapa tuh? Pokoknya seneng dah. Ketenangan yang gue dapet, ketenangan yang gue dapet, ya kan. Pokoknya semua yang gue lakukan, kalau niat kita karena Allah ya pasti ada jalan. Betul. Niat kita karena Allah pasti ada jalan, sehingga gue nggak pernah gue nggak pernah ragu kalau mungkin gini. Mungkin gue ada yang nggak ngerti juga, gue tanya sempet nanya sama Ko Dondi juga. Ko Dondi juga sempat memberikan masukan juga, gitu loh kan. Tapi terus terang nih, gue semenjak gue pertama kali kenal Ko Dondi, sampai detik ini gue nggak pernah bahas Bible. Boleh tanya Ko Dondi. Ko Dondi. Kalau dia nggak tahu. Saya nggak pernah bahas Bible ya kok ya kita nggak pernah, karena udah tahu gue. Apanya? Kalau itu tidak asli. Karena dari Ko Dondi kamu tahunya. Makanya dari Ko Dondi. Iya. Karena gue tahu itu tidak asli, mendingan gue mempelajari Al-Qur'an yang udah pasti. Jadi gue sekarang lebih pengen tahu Al-Qur'an, lebih alhamdulillah ya. Al-Qur'an itu ya kayak obat untuk segalanya lah. Maksudnya gue lebih pengen itu. Gue pengen sesuatu itu pasti ada jalan di situ. Benar, yakin deh, Will. Yakin, jangan menyerah. Lu apalagi kalau dengan hujatan-hujatan kecil itu belum seberapa, Will. Masih panjang perjalanan kita, Will. Perjalanan kita masih panjang, Will. Benar. Perjalanan kita masih panjang. Jadi gue juga lihat ya saat ini kan banyak banget mualaf yang ibaratnya mentalnya itu udah jatuh dikit, kembali lagi lah, jatuh dikit. Coba dinikmati aja. Dinikmati, dijalani Islamnya, disyukuri gitu segala bentuk ujiannya. Pasti ada jalan. Sabar kuncinya kesabaran. Sabar gitu loh. Segala proses itu harus dinikmati sih sebenarnya. Sabar, iya. Pokoknya sabar. Udah alhamdulillah, yang penting gue dulu berpikiran gini, gue nanti mau seminggu lagi misalnya kontrakan mau bayar nih kontrakannya, gue mesti nyari gimana dan lain-lain. Gue udah pikiran jauh gitu loh. Tapi sekarang gue berpikir gini, ya hari ini nih lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Udah selanjutnya kita serahkan sama Allah. Ada jalan dengan ikhtiar ya, dengan ikhtiar kita Bukan juga dengan diem aja, enggak, jangan. Kita harus berikhtiar juga, Gue kadang-kadang alhamdulillah ya, maksudnya ikhtiar itu nggak harus besar. Ikhtiar itu kecil, dari hal kecil. Contoh kan gue sekarang lagi lebaran kayak gini ya, alhamdulillah. Jaga anak juga, ya kan, gue juga butuh pemasukan, gue juga harus ada kebutuhan untuk keluarga. Ya gue ngechat, ada yang mau sedekah subuh kah, ada mau Jumat berkah kah, itu kan salah satu bentuk ikhtiar yang jualan. Dari yang gue lakukan, alhamdulillah, oh ya udah fit, boleh kok. Misalnya sedekah subuh ini, ini boleh. Akhirnya gue bikin, akhirnya nggak lama, kalau malam-malam kan anak udah tidur nih, gue bagiin gitu. Jadi ikhtiar seperti itu nggak harus lu tidur malas-malesan, kan banyak banget pengennya ngarepin dari orang itu. Sebenarnya ya kalau mau minta sesuatu ya minta sama Allah lah. Nanti Allah yang kasih melalui siapa gitu, yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita duga-duga. Gue juga dapat sesuatu tuh nggak gue terlalu berharap, tapi gue berharap Allah berikan gue yang terbaik aja. Berharap dari orang, gue berharapnya sama Allah gitu loh. Gitu, Wilda. Gila. Masya Allah banget. Keren banget, sumpah. Enggak lah, yang keren Allah sih, bener. Iya, maksudnya gue juga setelah dari itu nyokap respon dan segala macam, respon keluarga,
Jadi udah pada nyebar semua. Udah nyebar lah. Udah nyebar kemarin aja. Dan respon mereka hampir semuanya sama. Ya sama. Gua Sampai detik ini. bokap sih lebih ke arah diem ya. Bokap lebih ke arah diem. Nah, sampai detik ini gua masih di chat-chat juga kan. Di chat-chat maksudnya gitu maksudnya gini, nyokap bilang gua masih ada kesempatan Untuk balik. untuk balik ya. Gua masih ada kesempatan untuk balik. Berarti kalau di Islam kita ngomongnya murtad dong. Iya. Ya kan kan begitu kan? Ya udah Mak, nggak usah. Gua kadang-kadang David udah yakin dengan keputusan David gitu loh ya kan. David yakin pasti udah mama nggak perlu khawatir gitu. Maksudnya David tetap sayang mama. Ya kan di Islam ini kan ibu 3 kali lebih sayang. Ya kan? Jadi kalau ngomong kasih Oh, sebenarnya bukannya punya 3 maksudnya? enggak, ibunya 3, ngakunya 1 beda lagi kok ya. Enggak. Tepi jurang lagi kalau ngomongnya. Tepi jurang nih kalau ngomong nih. Minum kopi nih udah jadi. Jadi tepi jurang nih ngomong. Atau yang digantung. Salah. Enggak, maksudnya jemuran. Jemuran. Kita kalau kering digantung. Tepi jurang lagi. Ngobrolnya tepi jurang mulu nih. Detik-detik aja. Yang ada 17 orang wasit. sebelum itu disalibkan. Salah. Coba yang tertib ya. Aduh, kadang-kadang ya. Ada wasit. Ada yang ini 17. Ini terus terang nih. Ini terus terang kalau nggak ada Kodondi ini udah lepas banget. Ini ada wasit. Ini kalau ada Kodondi ya. Ini agak di hot sama Kodondi. 17 yang sebelumnya. Gimana sih tuh? Apa? 16 yang sebelumnya ya. 16 Yang salib. Apa sih? ini kayaknya ngebahasnya sama Kodondi. Gue terus terang. Gue kadang-kadang diserang tapi bener gini ya. Gue kadang-kadang gue nggak suka laden karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu Islam tuh kayak gimana gitu loh. Selalu ngebanding-banding kita. Nih ya, ini yang gue tahu. Iya. Ini yang gue tahu ya. Ini yang gue tahu nih. Gue ambil simpelnya aja dah. Katanya dia mengajarkan kasih. Logika nih. Katanya dia mengajarkan kasih. Kenapa kamu kena codetan? Mungkin Kasihnya beda dong. Maksudnya kasih codetan maksudnya. Iya. codetan. Iya kan? Kan kasih codetan. Oh iya, kalau Islam kita benar-benar mengasihi. Benar-benar gua sih ngerasa seperti itu ya. Kita terbuka lah, kita kasih gimana ya? Mungkin mereka udah tertutup kali ya. Logikanya dipakai ya. Karena kalian mengajari kasih ya. Tapi Codetan. codetan yang diberikan, makian, omelan. Kan kasih, ada kata kasih. Oh. Berarti kan kasih itu kan memberi ya. Memberi. Ya udah. Ada belakangnya Ya lagi. kan kasih codetan, kasih makian. Ya, iya bener. Tepi jurang mulu Pak kalau ngomong kok. Ya makanya sebenarnya Kasih apa? Tangan sampai bengkok. Buset, banyak banget ya. Gue juga ngeliat ya, gue dapat info juga kadang dari Kodondi, dari apa Ko Julius, dari yang lain-lain ya. Mualaf ya kadang dikasari lah, dipukuli atau di itu ya. Sebenarnya gue cuma bisa bilang kalau kalian mengajari kasih, tunjukin kasih kalian dong. Iya kan? Tunjukin kasih kalian. Jadi jangan cuma ngomong doang, jangan cuma ngemeng dong. Kalau Islam, kita mengajari kasih, kita dibohongi aja, kita tetap mengasihi. Iya, serius lo ya kan? Kodondi. Apa yang dibohongi ya Kodondi ya? Tetap mengasihi. Izin Kodondi dibohongi tetap mengasihi. Lebih baik ya saran ya. Kok pergi bentar deh. Pergi bentar dong. Biar makin luas. Ini sih udah makin luas. Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Tapi itulah Islam. Islam mengajarkan mengasihi yang luar biasa. Luar biasa banget. Seru nih ngobrol sama dia. Ya udah ya. Baru ketemu. Sempet gua ketemu dia, mau ketemu di MRBJ kan, Masjid Raya Bintaro Jaya. Nggak sempet ketemu. Tapi qadarullah, dia kan di depan sama istri pada saat itu ya, aku di dalam. Akhirnya ketemu di sini, Wil. Ih, keren si Wilda. Keren si Wilda. Anak berapa sekarang? Anak 2. Anak Dua. dua. Sepas cewek-cewek, cowok-cowok ada Cowok cewek. Oh, udah sepasang. Paling besar umur? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ih, lucu-lucunya. Itu.
nakalnya. Dan nakal-nakalnya. Makanya tuh sebenarnya pengen ngajak ke sini nih ya. Cuman takutnya, tarik sini. Sebenarnya mau lebaran. Lebaran ini. Ini masih suasana lebaran ya guys. Kalau udah satu, Cina satu. Iya. Soalnya kalau lagi umur segitu tuh lagi narikin semua barang menjadi Bener. jatuh. Oh, ini narik Kita gantiin dulu. kamera. Satu kamera yang mending kita titipin dulu lah ya, titipin. Soalnya yang paling kecil nggak bisa dibilangin dan nggak bisa yang namanya masih bayi kan nggak bisa Buset dah. dibilangin. Iya. Yang kecil umur 1,5. Mau 2 tahun 1,8. 1,8 ya? oh. Mau 2 Lagi- tahun. lagi ampun. Buset dah. Siapa di rumah sama siapa? Dititipin Dititipin sama sama kakak kakak aku. ipar. Jadi kalian rasakan kan apa yang dirasakan orang tua Iya. dulu waktu ngurusin gitu. Iya. Gue ngerasain banget. Makanya. Gue seneng. Itu kayak Paling udah gua gedein. Pindah lagi. Enggak, gue tetap sayang sama mama. Serius deh, gue tetap sayang sama mama. Mama nggak perlu khawatir. Tapi kalau janji nih pasti tepatin. Gede. Mama nggak perlu Tapi dia khawatir. bener sih. Mama Dia nggak perlu kalau udah khawatir. janji, ditagih. Sabar mak, sabar. Nih tinggal nunggu waktu nih. walaupun Tanya ngaret. David minta mobil ya. Jangan kan mobil, kita punya Allah yang maha kaya kok. Kita punya Allah yang maha kaya. Buat apa kita takut? Nggak usah takut, Wil. Rezeki pasti udah ada yang ngatur. Kalau kita dekat sama Allah ya. Betul. Kalau kita ngomong doang, rezeki udah diatur sama Allah, tapi kita nggak dekat sama Allah, Iya. ya pasti nggak bakal dikasih. Nggak akan Tapi dikasih. emang bener Gitu. sih, kita kayak kemarin ya detik-detik udah deg-degan lah, Iya. intinya ada sesuatu deg-degan, ya Allah ini gimana, mas gini bla-bla, alhamdulillah ada pesanan. Itu bener-bener gitu loh. terus, alhamdulillah. Ini gue rasain sampai sekarang ya. Nih gue ngambil contoh kemarin aja nih, mau kontrakan 3 hari lagi. Duit belum ada. Kontrakan mau bayar, cuma kurang ya, duit kurang nih ya. Gitu nanti Coba, jadi nggak ada Nah dulu jodoh, nih, Pak. kurang ya, duit ada tapi kurang. dikit. Kurang nih. Ada pesanan. Alhamdulillah Iya, ada iya. pesanan. Tiba-tiba ting masuk, oh ya alhamdulillah. Jadi cukup gitu ya. Pokoknya cukup lah. Nanti insya Allah akan cukupkan. Cukup beli mobil ya. Cukup beli emas ya. Cukup beli permata. Gue mau cerita Amin. sedikit, gue mau cerita. Gimana Wil? Coba cerita Wil. Ini masih panjang loh. Ini masih panjang. Ini tersanjung 7 ya. Ini lewat tersandung ini mah. Gue mau cerita. Hari ini, gue bilang gini sama Allah kemarin. Beberapa gimana? hari yang lalu. Udah lama nih gue memang perawat home care kan. Iya. Gue memang bersihin luka Iya, diabetes iya. gitu kan. Gue bilang gini, ya Allah gue udah ibaratnya semenjak gue mualaf lah 5 bulan gue udah nggak ada pegang sama sekali. Paling cuman kayak suntik-suntik vitamin, itu bukan home care menurut gue. Pengen yang rutinan kayak gitu-gitu. Ya Allah, baik banget. Tadi gue pas jaga sama pasien dokter Iqbal, itu 2 langsung mau gue pegang. Nah, alhamdulillah. Tapi bener loh Kak, begitu. Gak tau kenapa Gue dia sampai gitu. gue gini, ya Allah, gitu gue. Sampai pasien dokter Iqbal tuh 2 tadi kan. Karena ngebahas-bahas butuh perawat dan segala macam, dan rumahnya deket daerah sini kan, dua-duanya kan, gitu kan. Terus gue langsung gini, tadi pas gue panjang jalan, ya Allah makasih banget, bener-bener maksudnya keren banget. Gue udah gini, kangen banget gue untuk pasien home care tuh udah kangen banget lah gitu kan, sampai kayak gitu, sampai yang bener banget Rezeki kan? Rezeki. Ada aja kan? karena jujur ya, Betul. sebelumnya bukan sampai teman-teman gue tuh berpikir gini, inget Wilda, lo sampai saat di posisi di sini tuh gara-gara Siapa si gitu? itu gitu kan, gak usah sebutin nama lah, yang itu Ya. gitu kan. Terus lihat aja nanti lo sampai karma Tuhan tuh akan berlaku terhadap lo karena lo sudah ninggalin dia, udah jual nama dia, katanya dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, ya sudah, kita ketemu di sisi yang terbaik, gue bilang gitu, sisi terbaik menurut kita masing-masing, gue gituin kan. Terus temanku balas gini, sisi yang terbaik menurut siapa? Menurut Donditan, katanya. Bukan Dondi lagi nih bawa-bawa. Sebenarnya banyak nih cerita-cerita gue. Versi terbaik menurut siapa? Menurut Donditan, tanda tanya. Gue bilang, udah menurut versi masing-masing aja, gue bilang gitu. Makanya gue selalu doain Ko Doni sehat-sehat kok. Ko Doni sehat-sehat. Gue selalu, nih, kita semua nih ya, iya. teman-teman semua kita doain Ko Doni sehat-sehat. Ya Allah. Iya. Karena gue masih banyak perlu belajar sama Ko Doni. Karena Guru besar. Guru besar. Semuanya, si Mel, Kang Dito juga, kru-kru di sini kita doain sehat-sehat selalu ya. Jauhkan dari mara bahaya, itu paling penting. Karena kenapa ya? Karena itu penting sih, karena kita semua sih
merasakan dampaknya yang terutama Ko Doni memberikan informasi itu sesuai fakta. Betul. Ya kan, sesuai fact gitu ya. Jadi dia enggak Ini menjadi ininya loh. Pertama, gue juga di luar, jujur ya, per 27 Desember gue disiram sama nyokap. Gue nggak tahu mau kemana kok. betul. Iya Habis kan? Natal tuh ya. Pas Natal. Kan Natal video gue tayang langsung viral. Iya, makanya itu Nonton kejadian lu nobar Ko Doni di Marawali. kejadian lu 11-12 sama gue. Viral langsung keluarga tahu ya Iya cuman kan? Pas 25 Desember dong ditayangin nobar Ko Doni di Marawali pakai Starlink, sampai ada krunya itu pinjem infocus ke kampung sebelah digituin. Bayangin. Gimana nggak viral? terus akhirnya Terus nyokap usir. Nyokap udah, jadi gini, gue declare, gue ikrar tanggal 3 November. Gue ngasih tahu ke nyokap tanggal 10 November. Ngadi-ngadi kan, 1 minggu doang. Dengan jam 4 sore gue tuh. Mak, makasih lah kata pembukaan segala macam. Gue sudah memeluk Islam. Gue langsung ngomong gitu, tak gitu. Tapi sebelumnya gue ngomong sama Ko Doni. Kok gue mau ngomong? Sekarang serius? Iya, gue ngomongin dokter Iqbal sekarang serius. Terus akhirnya sih kasih tahu berdebat. Gue minta lah sama Ko Doni untuk datang ke rumah, ya kan? Iya. Nyampe lah Ko Doni kan, tapi Ko Doni di luar, gue di dalam. Terus kata nyokap gue tuh apa? Siapa tuh abang gue ngomong gini? Ini biang kerok ya. Ko Doni diusir sama nyokap pakai apa? Pakai tongkat. Mau dipukul. Kena gak? Gua bunuh lu katanya gitu. Kalau nyokap dia yang mukul pakai tongkat, gua nggak akan balas. Iya. Nah, tapi kalau anak kakak-kakaknya dia lain cerita. Iya dong, beda. Iya. Makanya dia bilang, ini biang kerok ya. Gua tanya biang kerok apa? Gitu kan. Biang kerok bikin Wilda masuk Islam. Loh, dia datang sendiri ke tempat gua, konsultasi, dan dia syahadat atas kemauan sendiri. Betul. Itu videonya ada, gua bilang gitu. Betul. Begituin. Iya, Terus bukan diam. kamu yang datengin kan. Gitu. Cuman dia belum ngomong sama saudara-saudaranya alasannya apa masuk Islam. Jadi kan gua kasih kesempatan ngobrol dulu di dalam. Gua tunggulah di tempat mie ayam. Gua lagi nunggu tempat mie ayam di dalam, dia dijorokin sono jorokin sini sampai kena codet. Kan di rumah gue kan hook. Hook itu rumah gue tuh hook. Itu rumah gue tuh ditutup semuanya. Jadi pertempuran di dalam tuh nggak ada yang tahu. Tahu. Tahu-tahu keluar darah-darah Tahu aja. keluar berdarah-darah itu beneran. Nggak keluar dia, nggak keluar. Sampai akhirnya dia malamnya WA, kok udah nggak apa-apa tinggal aja, baru kok Iya, tinggal. gue di rumah tuh. Nggak, gua pikir kan dia badannya gede ya. Nggak tanya nggak ada apa-apanya. Masalahnya diserangnya sama abang gue yang segede gaban kok. Oh, lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Lebih dari dia. Lebih gede. Abang gue Berarti lu itu lebih- tingginya 181, berat badannya 145. Lah, berarti lu lebih gede lagi dong, Will. Hah? Oh, harusnya lebih gede lagi dong. Nggak gitu juga kalau. Nggak gitu juga. Tapi kondisi kondusif pada saat itu. Yang enggak lah. Udah kondusif belum pas enggak pas Ko Doni udah pulang. Nggak kondusif. Masih belum kondusif. Tidak, gue dihujat di situ. Bukan dihujat sih, lo sekian banyak, gue bilang digituin. Sekian banyak agama, kenapa mesti ke agama Islam? Kata dia gitu. Lu nggak nanya, Will, kenapa nggak boleh Islam gitu? Gitu. Lo tau gak sih ajaran mereka segala macam? Gue tau itu marah, kalimat marah. Cuman kan nggak Jadi kalau dia sautin kok udah beda cerita kalau dia Iya. gitu. Sampai Ini satu orang bukan sendiri. codet Ini lagi. bukan codet lagi kok. Udah kamu gue reaksi sih. sendiri di rumah itu total yang dewasa tuh 9 kok. Oh, kan dia sendiri. Ya, total 9 yang dewasa, berarti 1/8. Amsyong ai. Iya bener. Iya kan, gitu. Terus akhirnya gue sampai abang gue yang ngejorokin gue itu, sampai sujud-sujud tuh minta supaya gue tetap menjadi Kristen selama nyokap masih hidup dan di rumah. Ya gue nggak tenang dong, gue nggak bisa sholat. Iya. Kan tujuan gue itu, maksud gue, Iya. gue buat apa tinggal di rumah tapi gue nggak bisa sholat, gue nggak bisa menjalankan betul. ibadah, Nah. gitu kan. Sampai kakak gue bilang, lo boleh gimana, yang boleh untuk menjalankan ibadah di sini hanya, maaf, ART, ya kan, ya kan. Ya, bukannya lu selama ini di ART di rumah. ART nggak digaji ya. Jadi ART enak digaji. Nggak digaji, malah saya yang digaji. Enggak. Kita gaji sebenarnya. Enak. Gitu. Terus sampai seperti itu. Jadi gue berpikir ya buat apa gitu kan.
Terus tetaplah gue ikut ibadah. Hati gue selama ibadah, bayangin ya. Ibadah apa nih? Gereja. Lu masih masuk? Nemenin nyokap. Nemenin. Ya kan? Gelisah dong pasti dong. Wah, nggak tenang gue. Ya. Gerusuk gue udah begini-begini. Gua dulu masih kerja di dunia malam, sama kayak lu, perasaan lu pasti gelisah, nggak enak di situ. Dan lu ketika masuk gereja dan lu udah meluk Islam, perasaan lu gelisah lu, gua tahu. Nggak sama, bener gelisah. Masalahnya mama gue itu kan kalau ibadah selalu duduk nomor 4 dari depan. Langsung yang hadap itu mimbar. Ya kan? Depan lah. Mimbar yang langsung salib gede banget kan. Terus akhirnya gue gelisah, Pak. Gue keluar lah ya, gue gelisah banget lah gue. Ya udah, akhirnya gue nyokap masih biasa. Sehingga cerita, gue masih ikut Natal tuh kok. Tanggal 25 Desember, ya kan. Masih ikut Natal. Nah, nggak lama dari situ. Sebelumnya tuh tanggal 24, dari tanggal 22 gue udah berdebat nih sama nyokap. Ikut malam Natal kau gitu kan. Nggak, gue nggak mau, Mak. Gitu kan. Gue cari cara lah supaya gue nggak ikut malam Natal, ya kan. Yeah. Kebetulan gue kerja tuh, sengaja lah gue pulang malam banget, ya kan, jam 10 lah biar mereka ibadah dulu lah gitu. Tapi kan ini pas Natal gimana nih? Ikut tuh ya kau gini. Iya, tapi gue nggak usah ikut perjamuan kudus ya, Mak. Kan AKBP, ya kan. Kalau kita perjamuan kudus itu 10 orang tuh maju ke depan, per 10, ya kan. Minum anggur. Ya kan. Iya, kalau ya minum anggur gitu kan. Gue bilangin sama nyokap, Mak, gue gak ikut ya, gue gituin kan. Gue gak ikut perjamuan kudus, gue bilang gitu kan. Soalnya gak mungkin lagi, karena gue udah gak percaya nih. Iya dong. Nyokap langsung bilang ini, jangan malu-maluin saya di orang gereja. Orang gereja belum ada yang tahu kau Islam. Saat itu belum viral. Pulang gereja, Dokter Iqbal nelfon. Dut, kayaknya ini nggak mungkin gara-gara soalnya kita lagi di sini ada misionaris yang dari Indo udah diceritain lah kronologis di Morowali segala macam. ACC ya Dut untuk di-share. Ya udah, gue gituin. Sore tuh. Kodoni WA. Dut, kata Dokter Iqbal udah boleh gini. Gue berpikir, oh ya, gue gituin kan, gue balas gitu. Akhirnya bener dong ditayangin di situ. Terus Dokter Iqbal gini, kita lagi nobar nih Dut, di foto pakai info. Nobar loh mereka. 4 jam 18 menit gak ada yang berhenti, gak ada yang skip satu pun. Itu kakak lu ada nomor nggak? Nah. Enggak. Oh enggak ya. Setelah kejadian itu, ya kan 25, 26. Terus 26 berdebat lagi gue sama nyokap, ya kan. Nyokap bilang, gimana bahasa logat Bataknya ya gini, gimana nya kau sudah kembalinya kau sama mama gitu, ngerti kan? Bahasanya begitulah dia. Waduh, gue tadi itu gue nggak mau bahas tuh kok, kebetulan banget dibahas nih kan. Maaf ya Mak, nggak bisa. Ini sudah keputusan gue. Sampai mati pun gue tetap memeluk Islam. Kalimat itu yang keluar dalam mulut gue. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Di 27 pagi, jam 3 pagi gue dibangunin sama mama gue. Terus Suruh beresin baju. Oh, itu udah. Jam berapa pagi? Jam 3. Jam 3 pagi? Iya. Belum sholat subuh dong? Belum. Itu berarti... Lalu... Nah, ini bisa gue bantu dikit. Kenapa dia usir? Ya mungkin Allah udah sayang sama lu. Supaya sholat subuh nanti. Akhirnya gue bilang ini sama nyokap, Mak, jangan sekarang ya. Nanti sekalian gue berangkat kerja 5:30. Kan gue berangkat kerja jam 6 kurang 10. Akhirnya gue beres-beres lah. Tapi enggak, saya minta kau beresin sekarang. Ya udah, gue ambil cuma baju 5 biji dan segala macam kan. Akhirnya ya udah gue cabut dari rumah nyokap 5:30 ke RS. Gue bawa barang, cuma bawa tas gemblok doang. Udah. Akhirnya gue siangan gue hubungin ke Dondi tuh, kok gue diusir, boleh nggak, gue bilang gini, kok boleh nggak gue ikutin tawaran yang itu, gue tinggal di situ. Ya boleh lah, lo kesini aja, kata dia gitu. Akhirnya gue di sini. Tadi itu mau dikasusin sama keluarga gue, mereka minta duit 2M. Buat apa? Untuk ngegantiin semua apa yang udah mereka kasih ke gua. Tapi itu kata-kata emosi sih. Oh, ngejual, lo dijual gitu ibaratnya. Enggak, karena mereka beranggapan gue sekarang sudah sampai di titik ini berkat mereka. Berkat doa-doa mereka.
gitu kan. Berkat doa-doa mereka. Jadi kayak gitu. Jadi ya lebih luar biasa deh di balik percodetan ini. Perjalanan ini. Nah, Tapi bener loh kok, kayak gue bilang yang kayak tadi kalau David bilang Allah keren banget, itu iya. luar biasa. Iya. Itu gue alami secara luar biasa. Alhamdulillah. Ntar lu pasti bakal merasakan, Will. Merasakan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Lu bener, gue ngerasakan, tapi hal-hal yang nanti Wilda rasakan, nggak bentuknya selalu baik, Will. Betul. Pasti ada buruknya. Pasti ada buruknya. Udah dan di awal. udah di awal ya. Nanti ketika lagi. nanti ada lagi. Udah kok, baru. Ini baru kejadian baru. Gimana? Gue tuh kan adalah orang yang sebenarnya gue tuh kalau di tempat kerja tuh untuk kalau rekan kerja tuh gue nggak suka, gue nggak pernah ngusik kehidupan orang. Ya, betul. Ya. Nah. Satu rumah sakit itu tahu, tapi kalau udah ngusik secara pribadi, kesabaran gue setipis tisu. Ya, jangan lu goreng-goreng gue goreng balik lu, gitu kan. Gue bikin gosong bahkan lu, gitu. Ya benar, Iya kan? benar. Ada yang ngusik-ngusik gue lagi, seminggu terakhir ini. Bahkan lebih parah. Bahasnya agama. Campur aduk. Ya. Tapi tahu akhirnya gue bilang gini, nggak apa-apa. Mereka mau julitin gua kayak apa, ya kan? Mereka mau kayak gimana, kayak gua nggak peduli. Gua gitu ya. Iya, udah nggak usah peduli, masuk telinga kiri keluar telinga kanan aja. Gue bilang gitu. Gua nggak peduli. Gue bilang gitu. Emang penilaian kehidupan gue itu keberhasilan gue terhadap mereka. Gue gituin aja langsung. Itu gue ngomong apa? Di depan orang yang julitin gue. Kita lagi di pantry, terus ada teman gue yang ngomong, ngebahas, Kak gimana gini? Gue bilang gini, karena sebelum dia datang, gue training. Bentar lagi dimasuk nih, ya kan? Nanti lu bahas ini ya, biar gue pengen tahu nih ngomong itu. Akhirnya gue bahas lah, ya kan? Gue bahas, sorry, keberhasilan gue bukan berdasarkan orang, gue gitu kan. Bukan berdasarkan julitan orang. Semakin gue dijulitin, gue semakin senang, gue gitu. Ya kan dia ngajarin kasih julitan. Iya kan? Makanya gue katanya kan mengajarkan kasih bener, kasih julitan, kasih marahan, kasih magian kan gue Kasih nggak codetan. salah, kasih codetan, kasih. Memberi. Kasih Pipi kiri. iya, berikan pipi kananmu ya kan. Tanpa pipi kanan, pipi kiri kanan ini beneran. Betul. Tapi nih, tapi Wilda nih, satu nih Wil, nggak apa-apa orang tua ngusir ya kan? Pak, ibu ngusir, kamu dimarahi, dicodeti, tapi yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan usir Wilda, dia pasti terima Wilda, kan kasih Wilda sesuatu yang tidak pernah Wilda. Nah, soal pertemanan kok soal pertemanan. Iya. Ya ampun, hampir mirip lah kita ya. Iya, kan? betul. Hampir mirip lah ya. Iya. Mending masih ada tuh chatnya. Gue jijik berteman sama Lu mau, ya ini gue langsung ke, kan dokter ya, medis nih, gue langsung ngomong ke kita bersih, cuci tangan nih ya, bersih dong. Iya. Kalau kita tempel gini ke kuman menyebar gak? Iya. Ya itu. Jadi kita seseorang yang bersih, pasti Allah jauhkan dari hal-hal yang kotor, yang buruk. Jadi nggak usah khawatir. Kita cuci tangan kita bersih nih. Ada kuman kita tempel begini, nggak usah banyak kan di YouTube atau di lain-lain. Kita tempel begini, dia menjauh. Betul. Malah dia yang kotor-kotor itu malah ngumpul jadi satu. Iya. Ya itu. Bener banget. Iya. Jadi gue selalu berpikir ya, gue dijauhi, tapi kalau kita yang didekatkan, kayak didekatkan sama orang-orang, berarti kita sama-sama bersih. Jadi ini bukan nyinggung mereka ya. Kok di pinggir jurang lagi fun ya? fact nih. Ini fun fact Dari serius. tadi kan Pinggir jurang mulu kamu. Ini fun fact loh, ini fun fact. Kalau kita bersih, pasti akan dijauhkan dari hal-hal yang kotor. Itu aja sih. Bener. Iya, betul. Jadi nggak usah kita ambil pusing, Will. Yang penting Wilda tetap semangat. Semangat banget. Tetap semangat, tetap berpegang teguh pada akidahnya itu Islam. Ini masih belum seberapa buat para mualaf-mualaf juga yang lainnya. Ini kalian
udah kembali ke fitrahnya, alhamdulillah ya. Tapi selalu menikmati, menjalani, mensyukuri segala bentuk ujian ya, segala bentuk ujian baik atau ujian buruk ya kita terima aja gitu, dan selalu menjadi orang yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Gue juga belajar gitu ya dari Kodondi juga nih. Sebenarnya gue mau sedikit cerita nih. Kenapa kan kita pagi? Banyak ya. Enggak, Wah, waktu enggak apa-apa. banyak nih. Banyak masih panjang ya. Kita lepas aja ya nih. 3 pagi. Iya. Ini benar-benar ini benar-benar nih. Kan gue podcast kemarin sebelum Imlek lah. Iya. Gue podcast sama Kodondi di sini. Ya, Kodondi cerita kalau laptopnya dia dulu pernah ketinggalan. Laptopnya Kodondi nih. Iya, masih inget aja lu. Gue selalu ingat apa yang Kodondi cerita. Laptopnya Kodondi izin. Izin ke toilet. Laptopnya Kodondi itu ketinggalan di mall ya kok ya? Di mall ya? Di mall, jalan. Di pinggir jalan dia pokoknya di meja. Kodondi naik mobil. Laptop gua ketinggalan. Laptopnya Kodondi ketinggalan. Nah, Kodondi muter lagi nih. Dia lihat laptopnya udah nggak ada. Laptopnya Kodondi udah nggak ada. Pas dia nanya-nanya, ada tukang pempek, ibu-ibu ya, Bu? Kok ya? Ibu-ibu tukang pempek yang selamatin itu. Ya ampun. Selamatin tuh laptop. Sampai Kodondi mau ngasih duit nggak mau. Sampai Kodondi nggak mau ngasih duit tuh nggak mau. Ya akhirnya Kodondi belanja. Makan lah pempek tersebut lah. Ya udah ngasih lah. Udah itu ucapan terima kasih Kodondi yang ya ibaratnya udah bukan masalah laptopnya ya, karena datanya tersebut udah banyak. Lu tahu gak apa yang terjadi dalam diri gua? Ini gue pulang nih. Masuk puasa, hari pertama puasa kan gue sibuk banget kan, gue jualan takjilan dan lain-lain ya. Alhamdulillah, jualan takjilan. Hari kedua juga, ini hari ketiga, gue inget banget, hari ketiga gue ke pasar. Sebelum gue pulang dari sini, Kodondi kasih satu kata-kata buat gue. Dia bilang gini, Fit, perbanyak sedekah. Nih ya, serius nih. Perbanyak sedekah kepada siapa? Kepada para anak yatim piatu. Ya, jadi itu salah satu kunci yang bisa menyelamatkan gue lah. Menyelamatkan gue pada saat itu ya. Dan akhirnya, iya kok. Gue niatkan besokannya memang gue sedekah juga, ya kan. Niatkan apa yang Kodondi omong tuh gue selalu lakuin gitu, seperti itu kan. Akhirnya, ini puasa hari ketiga kan gue belanja buat persiapan takjil besok jualan, belanja alat-alat kue ke pasar nih sama bini gue, istri ke pasar, terus belanja, handphone gue jatuh. Ini masih hujan gede banget, handphone gue jatuh. Waduh, nih kenapa gue bisa tahu jatuh? Ini kan gue mau bayar pakai QRIS, nggak bisa, yang lain bisa pakai QRIS, yang lain bayar cash karena gue uangnya kurang, gue bayarnya pakai QRIS. Lah, handphone gue mana? Gue bilang gitu kan, gue sempet, yang kamu lihat handphone aku gak? Gue bilang gitu kan, enggak, gue cari tas, sampai yang tukang yang jualan itu sabar, coba cari dulu pelan-pelan. Pas banget kuota gue habis lagi tuh handphone. Hotspot gue sama istri gue, dan akhirnya gue telepon biasa, dulu ada yang ngangkat. Bilang, ini handphonenya ketinggalan, tadi saya lihat di depan ini kan ketika gue lagi beli, handphone itu jatuh. Jadi dia ada karyawan, suruh karyawan yang ambil. Itu sebenarnya dia mau balas, cuman kan handphone kan gue kunci, jadi gue password, jadi gue telepon biasa. Akhirnya dia mau dia angkat lah. Langsung habis itu, ini saya di jualan kue apa? Kue ulang tahun ya? Jualan kue, di kue ulang tahun, di tangannya angkat-angkat gini. Balik tuh handphone. Alhamdulillah. Gue langsung ketika gue balik itu, gue langsung inget. Wah, ini ceritanya 11-12 ya, bersama kayak Kodondi. Gue bilang, akhir itu gue cerita juga ke Kodondi. Waktu di MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya kan, di sini kan main pingpong. Kodondi kan main pingpong sama Kodondi kan di sini. Akhirnya gue bilang, nah itu kuncinya Will. Jadi ini saya oper lagi kok. Saya oper lagi ke Wilda nih. Kuncinya gitu, Will. Wilda ada rezeki nih, Will. Buat semuanya juga ya, Ada rezeki, kasihlah ke anak yatim piatu. Buat apa? Buat ngeprotek kita bisa. Enggak, uang, enggak rezeki itu enggak selalu melulu soal uang.
Kesehatan. Buat kesehatan kita juga bisa. Buat memprotek kita dari mara bahaya bisa. Nah itu. Karena doanya anak-anak yatim itu langsung dijabah sama Allah. Dan itu gue udah ngerasain. Bener-bener gue rasain. Dan gue mau sukses nih. Misalnya gue mau sukses ya. Kalau dia bilang, ya perbanyak sedekah sama anak yatim dan sedekah semuanya lah ya kaum duafa dan anak yatim, piatu seperti itu. Ya perbanyak seperti itu. Pasti deh Will, pasti bener. Dan gue udah ngerasain, baru kemarin gue rasain. Dan akhirnya handphone itu balik. Ya alhamdulillah. Soalnya banyak data di situ, ada kontak juga kan, ada WA. Waduh kalau handphone nggak seberapa emang sih, cuman datanya itu yang benar-benar kalau udah kayak panik gitu, banget, gue panik banget. Itu kalau kita gue nggak ngebayangin ya, perbandingan handphone gue diambil pada saat itu dengan handphone gue sekarang yang ketemu, itu perbandingannya jauh banget. Ya dulu memang sedekah ya, cuman kepada anak yatim piatu ini yang terlewatkan. Nih gue terus terang. Tapi ada alhamdulillahnya yang kena ambil tuh handphone yang itu, bukan yang satu lagi. yang kena jambret itu. Iya, yang kena jambret itu memang pure, nggak ada apa-apa di dalam situ, cuma buat konten. Cuma buat konten doang, bikin video doang gitu loh ya kan. Nggak ada m-banking nggak dan ada m-banking. lain-lain. Kalau ini kan gue perlu buat ini ya, data-data bener-bener yang gue pakai untuk keseharian seperti itu. Alhamdulillahnya ya. Walaupun kejamret, tapi bukan yang jantungnya lah. Iya. Ya, gue sampai pas pertama kejamret ya udah mau gimana ya kan. Gue juga berarti kita mau nyalain siapa pada saat itu kalau dijamret? Pasti kita berpikirnya kita nyalain, wah jambret tuh, sial tuh, atau gimana-gimana ngambil handphone gue dan. Padahal kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri sudah banyak bersedekah atau belum, banyak membantu orang pada anak yatim piatu atau belum. Itu sih yang sekarang gue mencoba untuk lebih baik lah seperti itu Will. Jadi kata-kata dari pesan-pesan dari Ko Dondi waktu itu gue lakukan, nggak harus besar, benar nggak harus besar, tapi niat kita buat mereka pasti ada jalan buat kita gitu, buat ngeprotek, terutama sih ngeprotek kita ya, ngelindungi kita dari hal-hal mara bahaya dan lain-lain. Insya Allah ya, gue tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja, alhamdulillah. Jadi, itu bisa juga kalau misalnya kayak gitu, orang yang mau niat jahat sama kamu, Will, misalnya gitu, itu bisa ditolak lah. Bisa ditolak. Dialihkan jadi ke orang lain. Betul, gitu loh, betul. Makasih ya, Kok. Sodako itu menolak bala. Betul, menolak bala. Itu aja udah. Sodako menolak bala. Tapi, betul. ngomong-ngomong handphone kamu sebenarnya, aku belum ngomong juga sih, kemarin hampir hilang juga. Yang mana? Nih, tapi aku belum cerita. Oh, enggak. Kenapa tuh? Pas lebaran, pas ke rumah mama kan, aku ke Alfamart. Mau biasa, Alfa Gift kan pakai scan barcode kan. Terus aku taruh sini, aku taruh apa sih kayak di depan kasir gitu. Taruh gini, aku mau ngambil duit cash karena potong poin tuh harus sesama Alfamart, Alfamidi nggak bisa. Udah ketinggalan yang sadar-sadarnya pas di rumah. Aku pengen ngambil HP, HP ku satu lagi mana? HP mama mana? Aku bilang gitu, langsung buru-buru ke sana. Aku udah deg-deg. Karena di belakang kan ada yang ngantri juga kan, takutnya mbaknya nggak ngeliat, dia yang ngeliat terus diambil. Ya alhamdulillahnya enggak, pas nyampe sana handphonenya ada sama masnya. sama masnya, bukan banyak masnya. Mas Alfamart, alhamdulillah nggak hilang. Ya. Aku udah takut tau. Makanya Maksudnya kalau hilang, makanya Pursodako menolak bala lah. Menolak bala. Jadi banyak lindungan yang kita ini. Jadi kita ya udahlah, yang penting kita ikhlas dan nggak harus banyak juga. Yang penting kita ikhlas, tujuan kita, niat kita baik, itu berapapun itu ya mungkin akan sangat berarti juga kan buat mereka semua. Jadi Allah juga pasti akan menggantikan kita berkali-kali lipat dan melindungi kita dari mara bahaya kayak gitu. Gue baru tahu ini. iya aku nggak Baru tahu, makanya. Kalau aku ngomong dia bisa ngomong. Enggak sih, gue nggak ngomong. Soalnya ketemu. Karena ketemu ya. Ketemu. Enggak sih, kalau nggak ketemu juga mungkin berarti ada yang ya. salah. Enggak. Makanya gue bilang sama dari ini nih, dari semenjak waktu dari Ko Dondi itu kemarin tuh gue jujur jadi lebih aktif lah. Bukannya ria, enggak. Cuman gini, gue mau menyampaikan aja biar teman-teman semua itu bisa ikut juga, jadi bisa menolak bala lah dari hal-hal yang negatif gitu loh ya kan, gitu loh. Jadi memprotek diri kalian jadi lebih baik seperti itu. Itu Will.
Seru Wilda. Minum dulu ya. Cheers dulu. Cheers dulu. Dibilang di podcast Cheers ya. dulu. Ini nggak boleh mendiskriminasi air mineral dan Oh iya. Bukan cuma itu doang yang bisa cheers ya. Hah? Bukan cuma minuman itu doang yang bisa cheers. Iya, ini. Dia udah lama nggak cuci, nggak tambah darah. Tambah Ya, dulu kalau misalkan minumnya apa alkohol kayaknya Bir nambah darah, hitam itu tambah darah kata dia. Iya, dulu kan pikiran-pikiran orang tua kalau misalkan apalagi orang Iya. orang zaman dulu ya, kan gua keluarga Chinese ya di Kalimantan ya mereka selalu minum alkohol itu, bir hitam itu ya buat ngomongnya buat nambah darah, Iya. tambahin telur bebek lah. Ya serius bener. Iya. Buat nambah darah dan nambah stamina, tapi nggak hal seperti itu juga ya. Kalau gua ini botol sirup minuman. Wah, pemain juga nih. Mantan. Oh iya, Dia kan mantan pemain. Sama. 11-12 makanya tapi- gua ngerti lah Wilda. Tapi aku iri tahu sama kalian. Karena kebanyakan kalau orang masuk Islam baru mualaf lebih cepat ijabah doanya ketimbang kita yang dari sebenarnya lahir. Enggak gitu. Enggak juga. Tapi Enggak juga. bener cepet karena hatinya murni mungkin. Tapi kan Allah Maha Pemaaf ya. Iya, Allah Maha pengerti. Sebenarnya sih Allah, mungkin jadi karena gua kadang-kadang Iya, enggak ke situ. Justru jujur ya, kalau dirimu bilang iri dengan versi yang seperti itu, gue iri terhadap yang Islam dari lahir. Kita malah Tuh. Enggak, iri. karena gini, dengan posisi gue yang tidak bisa sholat di rumah, ya, sampai detik ini gue belum bisa sholat di rumah. Iya benar sih. Gue menunggu waktu sholat itu sangat rindu ya, maksudnya. Tapi gue nggak bisa melakukan itu. Untuk gue pakai jilbab aja, Nggak gue bisa. harus lepas di Betul. 100 meter dari sebelum rumah. Iya. Gitu. Sampai gue bilang gini sama teman-teman gue, waktu pada saat gue baru-baru mualaf, gue iri sama kalian. tuh. Kalian mau sholat, mau kapanpun, mau jungkir balik kalian sholat di rumah dan dimanapun kalian bisa. Gua nggak bisa. Tuh. Iya Jadi juga sih ya. Iya. Gua waktu pertama mualaf, gua untuk ke masjid gua pakai kacamata hitam, pakai masker, Biar nggak kelihatan. biar nggak tahu. Secara dari rumah gua ke belakang Kristen semua, Batak semua, Amsyong nggak. Jarang dari rumah gue itu cuma ada musola dan itu kadang-kadang ada gitu. Itu cuma 100 meter, tapi kalau memang mau ke masjid itu sekitar 2 kilo. Oke. Oh itu musola. Iya, gitu kan. Dan itu harus gue pakai masker dan kacamata hitam. Kalau secara gue itu adalah orang yang paling terkenal di seluruh daerah rumah. Oh iya. Keluarganya lah ya, keluarganya famous di situ. Kalau keluarga nggak, kenalnya justru ke gue. Jadi sangat dikenal, makanya wah hebohnya luar biasa. Gitu. Tapi bahkan gue bilang itu, lo bilang iri karena itu mungkin di sisi versi itu ya, masya Allah banget ya gitu. Tapi gue juga kami juga punya keirian justru yang seperti itu betul. gitu. Iya iya, dia nggak bisa Betul. ketemu sama mama. banyak Ada banget. hal yang terputus. Betul. Ada sesuatu yang dikorbankan. Iya, Betul. ada hal yang terputus. Ada sesuatu yang dikorbankan. Iya. Gitu. Karena segala sesuatu itu hidup itu kan ada konsekuensinya ya. Betul. Gitu. Yang kita pilih sebenarnya ini adalah fitrahnya dari Allah. Tapi karena kita mau ngambil fitrahnya, hidayahnya itu, kita harus ngorbanin orang yang paling kita sayang. Betul. Yaitu orang tua Orang kita. tua. Jujur, itu yang gue rasain sekarang. Iya. Sama. Aku juga. Gimana dong? Hah? Aku juga. Apa? Sama kan? Mama. Mama juga. Maksudnya. Iya. Iya, ya makanya itu salah satu pengorbanan yang kita berikan ya. Iya. Kita berikan yang setidaknya sampai saat ini ya kita cuma bisa berharap ya, berdoa sama Allah agar orang tua Wilda, orang tua saya, orang tua para mualaf, orang tua para mualaf itu Menerima. bisa dibukakan hatinya lah, Iya. dibukakan hatinya sehingga bisa diberikan hidayah juga. Kita doain yang terbaik gitu loh. Setidaknya menerima Agar bisa dulu kembali lah. ke fitrahnya. Kalau untuk menerima secara anak, diterima. Bukti, sampai sekarang gue bisa pulang ke rumah. Tapi gue tidak bisa menjalankan Iya, ibadah. betul. Nggak boleh. Betul. Nggak sanggup saya untuk melihatmu. Langsung sesak dada saya.
Gua nggak bisa pulang, Oh iya. Ini mau di tersandung kedua mau di part. Ini bisa pulang Jadi nggak? Weh, pulang. Pulang. Dari usia dari usia. Kelar. lembur ini hari ini. Udah sejam lagi dah. Lupa kalau besok mau kerja. Dan lupa aja sampai Obrolan jam kita berapa. masih panjang. Masih panjang. Cuman Mereka masih bersambung. 10 kilometer lagi. Langsung nengok ke si Melisa. Omongan kita masih panjang. Hah? Bersambung. Beneran pas 2 jam loh. Banyak banget ya. Gue mau pesan-pesan sedikit Iya, lah ya. boleh. Pesan-pesan buat teman-teman semua yang baru mualaf nih. Ayolah, semangat. Ini bukan akhir, gue bilangnya. Ini semua bukan akhir, ini baru awal. Ya, kalian menikmati aja, menjalani aja, mensyukuri aja segala bentuk yang kalian dapat, ya. Karena kalian sudah kembali ke fitrahnya, sudah memeluk ajaran agama yang benar, yaitu Islam. Ya, kalian nikmati aja, jalani aja, syukuri aja, udah. Nggak perlu berpikir yang lain-lain, jangan cuman kita, dan selalu berikhtiar ya, berikhtiar. Betul. Jangan ketika kalian nggak ada atau apa-apa, kalian nggak mau usaha dan lain itu beda ya, itu Doa- beda ya. doa dong, tapi nggak Doa usaha. tanpa usaha itu sia-sia menurut gue ya. Jadi udah berdoa, sholat 5 waktu, duha, tahajud plus sholat Jumat juga ya, tetap baca Al-Quran. Ya pokoknya tetap, dan usaha, niat kita karena Allah pasti ada jalan sih. Itu aja sih. Itu aja. Niat kita karena Allah, semua ada jalan. Ya mohon maaf nih buat teman-teman semua jika ada salah kata ya. Buat yang tetepi jurang lagi nanti. Jangan. Enggak, buat ngajarin ya kita akan mengasihi kalian lah. Kita nggak memusuhi. Enggak. Kita semua nggak memusuhi kalian, tapi kita semua mendoakan kalian. Mendoakan kalian yang terbaik. Ya kan? Karena kita Islam diajari mengasihi gitu. Sangat mengasihi ya. Jadi kita nggak memusuhi kalian gitu ya. Itu aja teman-teman ya. Satu lagi, bagi teman-teman semua yang ingin memesan, ya kayak promo dikit ya kayak memesan Jumat berkah, Oh, iya. sedekah subuh ya, mau acara Komisi. Terutama buat hostnya ya. aman. Aman. Ya. Tadi mereka tuh gimana? Enak belum ya? Belum. coba, Nanti. Next di sini kita bawain. Oh iya dong, maksud tenang aja. Ya, jadi buat teman-teman semua yang ingin berpartisipasi dalam Jumat Berkah, sedekah subuh, ya atau acara-acara lainnya, event-event lainnya boleh pesan ke saya ya di mana, di nomor WhatsApp di nomor 0812 1203 1266. Nanti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala kebaikan kalian dan diberikan rezeki yang melimpah seperti air jam-jam tidak pernah berhenti. Ya, Amin ya Allah. Pokoknya diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Ada lagi? Ada lagi? Udah. Oke, terima kasih untuk David dan beserta istri untuk malam hari ini yang kita sudah menyaksikan, dan terima kasih untuk para pemirsa yang telah setia dan semakin setia untuk nonton channelnya Kodonitan di Happy Mualaf. Untuk saudara-saudara semua yang ingin memberikan infaknya di Bank Muamalat di 30 300 dan lalu yang ingin memberikan zakatnya di Bank Muamalat di 30 600. Barakallahu fikum dan mohon maaf lahir dan batin, dan